5 Peggy Setiawan. Tangkatan. Kalau mereka nggak berani, lakukan klien kami seperti mereka. Keluarkan. Silakan hadirkan AF. Kami akan cecar. Siapa tahu jangan-jangan AF ini terlibat. Catat itu. Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Peron. Jadi apapun perbuatan Peggy Peron, bagaimana bisa kami tidak ada kaitan itu. Kami silakan cari sendiri. Sudirman, kami akan tanya dari hati ke hati nanti. Karena kami ini orang Cirebon, ibu orang Cirebon, orang Sudirman diumpetin aja di Polda itu apa maksudnya? Kalian harus tahu bahwa kezoliman terbesar di dalam hukum adalah menghukum orang yang tidak bersalah. Hal ini selaras dengan adagium hukum yang menyatakan lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Di dalam video yang beredar ada gestur dari petugas yang seolah-olah menutup mulut dari orang yang diduga Peggy atau Peron ini. Entah ketidaksengajaan atau bagaimana, hanya beliau yang tahu ya. Tapi dari pengakuan yang berulang kali diungkapkan oleh orang yang diduga Peron atau Peggy ini, berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia hanya difitnah. Hal tersebut juga seharusnya membawa kecurigaan. Apakah benar orang yang diduga Peggy atau orang yang diduga Peron ini adalah pelaku yang sebenarnya atau bukan? Itu juga seharusnya menjadi pertimbangan untuk penyidik atau penuntut umum. Dan sesuai dengan asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah, maka seorang tersangka atau terdakwa harus diperlakukan seolah-olah tidak bersalah selama belum ada vonis atau putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Gimana menurut kalian? Nggak tahu. Dan ingat, Polda Jawa Barat, Kepolisian Cirebon, bahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sekalipun, Anda bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan ini. Anda mencoreng muka Anda sendiri dan membiarkan oknum-oknum yang ada di tubuh Anda menggerogoti marwah daripada institusi Anda sendiri. Tanggung jawab Anda sekarang untuk memperbaiki nama baik, memperbaiki masa depan mereka-mereka yang sudah Anda zolimi. Ya, tidak bisa tidak, dan gak bisa diem aja. Dan gak bisa dibiarkan ini seperti ini terus. Kedepannya netizen jangan pernah menyerah, karena permasalahan ini sudah sejak dulu terjadi. Hanya saja sekarang, media sosial memegang peran penting, sehingga segalanya bisa terbuka. Segalanya bisa didapatkan bukti-buktinya dengan gampang, dengan mudah. Jangan lagi mengintimidasi masyarakat hanya karena jabatan, hanya karena kekuasaan yang kalian miliki. Nggak segampang itu, coy. Satu-satunya yang masih belum transparan di dalam kasus Ferdy Sambo adalah motif. Karena motif ini kalau sampai diungkap secara transparan, ini akan sangat mempermalukan sekali institusi kepolisian. Bahkan akan menjatuhkan, menggugurkan banyak sekali bintang di dalam sana. Makanya sampai sekarang motif Ferdy Sambo melakukan tindakan itu kan masih belum terungkap apa motif itu sesungguhnya. Nah, begitupun juga dengan kasus ini. Seandainya pun nanti mudah-mudahan ya dalam pertarungan kali ini netizen yang menang, maka saya meyakini motif ini tidak akan bisa terungkap secara transparan. Misalkan motifnya apa? Itu Rudiana nangkepin kuli-kuli bangunan ini. Apakah untuk melindungi pelaku sesungguhnya? Kan nggak mungkin itu terungkap. Maka ini akan tetap menjadi bias begitu. Lantas perjuangan netizen menjadi sia-sia dong? Enggak. Perjuangan netizen tetap bermanfaat. Karena apa? Ini membangun kesadaran ataupun awareness. Kalau seandainya masyarakat Indonesia mengalami kejadian ini atau salah tangkap, mereka seandainya pun tidak mampu menyewa pengacara, mereka masih punya satu senjata, yaitu handphone. Polda Jabar nggak bisa menghadirkan AF yang katanya saksi kunci. Ini guys, berita terbaru dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Tuh kan, menghadirkan saksi aja kagak becus. Apalagi mau nyari tersangka utama dalam dari bun-bun kasus Vina ini. Dasar. Sebelumnya deh. Udah, lepasin tuh Peggy, lepasin Peggy. Kalian tahu dosa jariah kan? Tahu dosa jariah kan? Biar kalian kesannya nggak tambah bego lagi, nggak kelihatan tambah bodoh lagi. Udah lepasin, mulai dari awal cari tersangka yang aslinya, DBO aslinya. Udah. Bahwa perlu diketahui pemohon secara nyata memiliki nama Peggy Setiawan sebagaimana tertera dalam kartu identitas pemohon yang dapat dibuktikan dengan KTP, ijazah dan dokumen pribadi lainnya.
bukan atau tidak dijuluki alias Peron seperti yang ditetapkan oleh termohon dalam daftar pencarian orang DPO. Loh, rungokno wi Pak, rungokno. Ya tuh. Kalau sampean bawa KTP, ijazah, rapor, dan surat-surat lainnya, itu ya emang jelas Peggy Setiawan sesuai apa yang ada di identitas. Lah ya tuh. Tapi Peggy Setiawan ini sesuaikah yang sudah menjadi DPO selama ini? Peggy Peron? Sampean ini kok yo jan aja ngawur to, Pak. Sampean iki dadi polisi yo to. Harus adil, bijaksana. Yo to, sampean iki penegak hukum. Tangkaplah yang sesuai DPO. Jangan suruh nangkap Cecep. Nangkapnya si Imat itu nggak boleh. Yo to. Nangkape Peggy Peron, Mbak. Nangkape Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan. Kalau sampean menjadikan barang bukti seperti surat-surat ijazah, KTP, rapot, KK, dan lainnya atas nama Peggy Setiawan, ya jelas itu identitasnya. Sampean iki kok aja kaya ngono, sembrono sampean iki. Eling hukum akhirat, ora oleh ngono kuwi. Ya to, sing adil-adil ngono lho. Cekel iki lho, Peggy Peron, ora Peggy Setiawan. Peggy Setiawan ini ora dijulukan Peggy Peron. Alah jabang bayi aku roh nyawang lado sing yo jan gawe ngelu lho Lur. Piye menurutmu Lur? Tolong tulis di kolom komentar, ngawur apa ora? Jan angel. Sangat siap sekali tim Peggy menghadapi sidang pra-peradilan. Ya, pembacaan tentang permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan sudah dilakukan tadi. Lalu selanjutnya dalam 1 minggu ini, baik Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin depan putusannya, kita akan menyaksikan beberapa hal lagi. Namun sedikit yang menjadi pertanyaan di benak saya ini berdasarkan pernyataan dari tim kuasa hukum bahwa nanti mereka melanjuti pra-peradilan Peggy ini dengan menghadirkan saksi dan tim ahli, serta kalau materinya kita udah lihat ya, tadi pembacaan berkas-berkasnya begitu lengkap. Sedangkan dari tim penyidik hanya bisa menghadirkan berkas dan tim ahli. Saksinya belum dihadirkan nih, ada apa lagi nih? Apakah masih ada perencanaan atau saksi-saksi kejutan dari tim penyidik? Kita lihat lagi. Ataukah dugaan saya melihat banyak saksi yang sudah mementahkan atau menarik kembali kesaksiannya, atau berdasarkan logika pengakuan dari saksi-saksi dari tim penyidik, yaitu AF dan TKP, sudah barang tentu kita mengatakan bahwa kesaksian AF itu tidak masuk akal dan bla bla bla. Kita bisa menyaksikan itu. Apakah karena hal itu sehingga tim penyidik tidak berani menghadirkan saksi? Sehingga hanya membuktikan saksi ahli. Kalau saksi ahli ya kita mengapresiasi buat siapa saja yang menjadi saksi ahli. Karena tentunya mereka melakukan semua hal itu berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Namun kalau cuma saksi ahli ya, kita sebagai masyarakat pun, sebagai netizen pun bisa menilai atau menimbang suatu persoalan itu dari logika, dari sudut pandang yang beragam dan semuanya. Dari metode-metode apapun itu yang berkaitan dengan hukum. Dari tempat kejadian perkara dan lain sebagainya. Itu kita sebagai netizen juga bisa, karena kita tahu sendiri bahwa netizen adalah penyidik paling keren di muka bumi plus 62 ini. Namun ya kita hargai lagi ya, namanya juga penyidik sedang bekerja dan mereka belum bisa menghadirkan saksi-saksi. Jadi mereka cuma menggunakan ahli-ahli. Jadi nanti berdasarkan penilaian atau berdasarkan sudut pandang cuman seperti itu kasus Peggy nanti. Kita tunggu lagi ya. Seperti apa nanti selanjutnya? Ya, semoga semua mulai pra-peradilan
Peggy ini terus dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh semua orang, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Terima kasih buat Pak Hakim yang sudah menyiapkan waktunya, dan buat tim kuasa hukumnya Peggy, tetap semangat. Jangan lupa teriakan bebaskan Peggy, dan buat semua netizen tetap mengawal ini, dan buat tim penyidik lakukan yang terbaik agar keadilan atau kepercayaan masyarakat kepada penyidik ataupun pada lembaga kepolisian itu tidak luntur. Salam keadilan.